Julia Roswani Empathy. Novita Mala Empathy. Sri Yunita Empathy. Rita Octaviane Empathy. Raisa Valentin Empathy. Ditolak dari tempat baru masih dapat berjuang untuk menyelesaikan semuanya dan alhamdulillah bisa membantu orang. Papa dan Mama buat doanya. Nggak mungkin bisa sampai di sini tanpa doa Papa. Semoga bisa terus menjadi anak yang membanggakan. Amin. Takut nangis, kita lagi sayang-sayang make up. Ini tanggal 20 Oktober, alhamdulillah agenda aku adalah wisuda ya, wisuda magister psikologi aku, profesi klinis hari ini, dan ditemani oleh teman-teman media semuanya. Tentunya menjadi hari yang penuh syukur buat aku, penuh rasa kebahagiaan karena perjuangan aku setelah kuliah 3 tahun akhirnya hari ini berbuah manis gitu, dengan hasil yang menurut aku juga memuaskan ya. Jadi ya mohon doanya semoga ilmu aku bisa membawa keberkahan buat kedepannya. PKI 3,76. Cum laude berarti? Apa? Cum laude. Cum laude. Karena kalau bisa di Untar itu batas cum laude kan 375 gitu. Aku pas banget nih 376 gitu. Jadi alhamdulillah masuk ke cum laude. Jadi aku menjalankan kuliah ini setengahnya itu bersama stripping ya. Satu setengah tahun aku sambil syuting setiap hari terus, dan itu wah menjadi jadwal yang sangat padat karena aku pagi harus ngambil klien data di rumah sakit karena aku psikologi kan, rumah sakit jiwa, di lapas, di panti sosial, panti asuhan, terus sorenya langsung ke lokasi atau ketuker gitu. Jadi emang tiap hari itu udah kayak mesin banget deh gitu dijalani, dan sering begadang juga pastinya karena laporan yang udah aku buat itu sekitar 1000 halaman. Syarat aku untuk lulus ke magister psikologi ini adalah mengambil 9 kasus. Nah 9 kasus itu laporannya 1000 halaman. Jadi kalau tesis aja tuh udah berat ya. Tesis tuh kurang lebih paling 100-an. Ini 10 kali lipatnya gitu. Jadi memang satu perjalanan yang luar biasa sih. Tesis. Iya. Jadi kalau tesis aku kemarin judulnya itu adalah peran separation anxiety pada psychological distress dan juga insomnia terhadap orang tua yang tidak bisa sama anaknya gitu. Dan mungkin aku mau jelasin sedikit ya, orang banyak yang beranggapan kalau tesis aku nih, wah tesisnya isinya kisah hidup nih gitu. Itu aku klarifikasi nggak kayak gitu, karena tesis itu pada dasarnya adalah tulisan ilmiah. Jadi semua yang ada di dalam tesis itu adalah hasil penelitian sebelumnya. Nah kebetulan inspirasinya dari kehidupan aku nggak, jawabannya pasti ya, karena teman-teman semua juga pada tahu. Jadi aku juga mencari inspirasi dari kehidupan. Kalau orang tua dibikin sama anak itu ada dampak psikologisnya nggak? Dan hasil tesis aku tuh menunjukkan bahwa ada dampak psikologisnya, yaitu bisa terkena stres, bisa terkena kecemasan antar keterpisahan, dan juga bisa terkena insomnia. Itu semua ada di tesis aku. Sebenarnya karena pengalaman pribadi, tapi itu sendiri tidak cukup, karena pasti dosen pembimbing aku meminta urgensinya apa sampai ini dijadikan penelitian. Nah jadi fenomena perceraian di Indonesia itu yang semakin tahun semakin meningkat, itulah yang bisa menjadi satu dasar diambilnya penelitian ini, karena banyaknya perceraian meningkat. Terus juga masalah hak asuh pasti banyak ya, dan di Indonesia kan yang kemarin nih belum ada ketentuan hukumnya, tapi sekarang alhamdulillah
dengan hasil MK akhirnya ada setitik cahaya terang. Jadi itu menjadi latar belakang aku mengambil tesis aku, dan memang hasilnya ternyata sesuai dengan hipotesa aku. Kalau misalnya tesis aku ini adalah psikologi dewasa, jadi yang aku ambil subjeknya adalah orang tuanya, bukan anaknya. Dan menurut aku itu satu hal yang lebih jarang ya. Orang kalau bikin penelitian mungkin kayak korban broken home, anak akan terkena dampak psikologis kalau orang tuanya bercerai, tapi mungkin gak banyak yang mengambil apa sih yang dirasakan orang tuanya ketika dia mengalami perceraian, ditambah dia kehilangan waktu bersama anak. Perceraian aja tuh udah kehilangan pasangan, nah ini kehilangan anak, jadi tuh pasti ada dampak psikologisnya apa sih. Nah itu yang aku cari tahu, dan akunya tidak termasuk aku tidak termasuk partisipan ya, dan itu yang berbicara semuanya udah data, karena aku pakai metode kuantitatif, jadi pastinya pakai olah data SPSS dan lain-lain, jadi insya Allah hasilnya bisa dipastikan tidak bias ya. Insya Allah aku mau praktek juga, jadi aku sekarang mau menjalankan syuting dibarengi dengan praktek, dan menurut aku waktunya lebih fleksibel, karena kalau praktek itu kan aku sendiri yang menentukan aku kapan mau nerima klien. Nanti main-main ya ke tempat praktek aku, seru, terapinya banyak loh, ada art terapi, kita ngewarnain tapi sebenarnya itu terapi juga kayak gitu, terus ada terapi musik gitu kan, dan ya pastinya aku masih ditemenin dan istilahnya disupervisi sama dosen aku dari sini. Jadi setelah udah dinyatakan sah sebagai seorang psikolog, baru bisa praktek. Masya Allah tabarakallah ya, di samping aku belum bisa sama anak, tapi ternyata Allah menunjukkan bahwa masih banyak hal yang bisa aku syukuri. Salah satunya hari ini aku wisuda, terus mungkin yang kemarin kalau teman-teman media lihat hasil MK, alhamdulillah hakim sudah mengeluarkan fatwa baru yang menyatakan bahwa barang siapa yang memang memisahkan anak yang bukan hak kekuasaannya itu sekarang sudah bisa dipidana. Jadi menurut aku itu juga bisa menjadi satu terobosan baru ya, dan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran bagi para orang tua juga, yang kalau memang ada yang bercerai ya udah, kalau bisa damai-damai aja. Yang pasti aku insya Allah niat aku ingin mendirikan biro psikologi yang bernama Bangkit Bareng Umi. Insya Allah bakal launching dalam waktu dekat. Jadi itu adalah satu biro psikologi yang memang ada nilai edukasinya, setengahnya juga sebagai konten di media sosial, karena itu yang paling gampang orang raih ya untuk mendapatkan edukasi tentang psikolog gitu. Pastinya dibarengi dengan aku praktek sebagai psikologi klinis. Mungkin kedepannya itu dulu, sambil aku melihat-lihat kalau memang ada yang bisa aku bantu gitu. Dan aku nanti juga di Bangkit Bareng Umi ini aku mau mengadakan kayak istilahnya 1 minggu 1 kali itu aku menerima orang mau konseling, tapi konselingnya tuh anonim, misalkan lewat DM, nanti aku bahas ketika live gitu. Jadi biar aku juga bisa ada nilai ngebantu orangnya. Ilmu yang aku pakai itu supaya bermanfaat juga untuk orang banyak. Hari ini hadir ya semuanya, alhamdulillah, menunggu juga dan menantikan momen wisuda. Pastinya doa orang tua yang paling penting, doa saudara semua, dan ya aku pokoknya penuh rasa syukur lah. Jadi kalau aku sebenarnya S1 psikologi itu sebelum aku nikah malah. Nah cuman ketika aku nikah, aku punya anak dan segala macam, tidak ada waktu untuk aku kuliah lagi karena udah sibuk menjadi ibu ya. Nah ternyata kan jalan hidup aku terpisah sama anak nih gitu. Jadi di situ aku mulai berpikir kenapa nggak aku coba menggunakan waktu ini sebagai hal yang positif untuk meningkatkan kualitas aku sebagai seorang manusia gitu. Akhirnya aku udah deh, aku mau sekolah lagi, aku kuliah lagi, dan memang aku suka psikologi karena menurut aku psikologi itu, karena kan aku seniman ya, dan psikologi itu sebenarnya juga seni gitu loh, karena semua manusia nih, semua yang ada di sini pasti jiwanya beda-beda, nggak ada ilmu pastinya, nggak ada ilmu sainsnya gitu, tapi semuanya harus dijalankan dengan ilmu, tapi juga firasatnya harus jalan.